Selamat pagi, hai guys, jumpa lagi sama kami Bayu Samudokson. Nih Bayu Samudokson lagi ada di Desa Geragu, kecamatannya Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Nih Bayu Samudokson bersama pada hari ini ada acara ya. Bersama saya Pendeta Karnison Tessa. Kami hari ini akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah atas nama Michael dan juga Natalia pada hari ini di jam 8 ini. Yang pengantin laki-lakinya ini dari Jakarta, yang perempuannya asli orang sini, suku Dayak Katingan. Ya, betul. Jadi ini pernikahan dua budaya. Jadi satu orang Chinese dan satu orang orang Kalimantan. Jadi perpaduan budaya itu akan sangat terasa di di pernikahan ini. Ya, betul. Semoga acaranya berjalan dengan lancar sampai selesai. Ya. Dan keluarga semua yang menghadiri sini dan keluarga dijauhkan bala dari penyakit dan diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Baik. Amin. Oh ya guys, sebelum melanjutkan videonya, kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan like-nya dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami Bayu Samudokson. Nanti otomatis akan tahu juga guys. Biar lebih jelasnya kita lihat videonya. Ini alhamdulillah pengantin laki-lakinya sudah datang di gereja. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Patah dua kata. Semoga acara di gerejanya sampai akhir acara selesai lancar. Amin. Orang tua untuk putranya bisa. Iya. Jadi kita cuma untuk mendoakan supaya di sini Michael sama Nata bisa langgeng seumur hidup. Amin. Del. Pengantin perempuannya sudah datang. Hai guys, pengantin perempuan sudah datang. Semoga acaranya berjalan lancar. Sepatah dua kata. Semoga selalu bahagia. Bahagia. Amin. Yolah. Dayang-dayangnya bahalap Bawi ya, dari Geragu. Kemarin batal tuh ya? Jemaat, ini adalah yang akan ditentukan dan diberkati nikahnya pada hari ini, Michael dan Natalia. Kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 19, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Kidung Jemaat nomor 19 bait 1 dan 4. Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan juga nafas kehidupan serta berkat yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Kami pada hari ini ya Tuhan boleh bersama-sama hadir di rumah-Mu yang kudus ini untuk menyerahkan saudara Mika dan Natalia untuk diteguhkan dan diberkati nikahnya pada hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu untuk dapat senantiasa memberkati kami, sehingga ibadah dan juga peneguhan nikah ini dapat berlangsung dengan penuh hikmat dan semuanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12 dengan perikop hiasan kepala wanita. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di hadapan kami ini terbentang akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau boleh memberkati kami sehingga firman yang akan Engkau perdengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi suluh pelita bagi kehidupan kami. Dan bagi hamba-Mu yang menyampaikannya, biarlah Tuhan boleh memberkati sehingga firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 11 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12 dengan perikop hiasan kepala wanita. Beginilah firman Tuhan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum menikah seringkali kita bertanya, kenapa kita ingin menikah? Berdasarkan jawaban pertanyaan ini, tentu jawaban atas pertanyaan ini bisa saja amat beragam. Akan tetapi tidak semua jawaban-jawaban ini tepat dan juga lengkap. Jawaban-jawaban ini menyiratkan bagaimana sisi egois kita atau egosentrisme kita, sebab hanya berfokus pada kepentingan diri kita sendiri. Harapan dan juga keinginan pribadi serta apa yang ingin kita dapatkan. Padahal dalam sebuah pernikahan tidak selalu berisi tentang apa yang bisa kita dapatkan daripada pasangan kita. Pernikahan yang hanya berfokus pada apa yang ingin kita dapatkan
akan menjadi sebuah pernikahan yang penuh dengan tuntutan. Pernikahan yang tidak seimbang, pernikahan yang tidak fair. Maka dari pernikahan yang tidak seimbang itu tadi, atau pernikahan yang penuh dengan tuntutan, hanya akan melahirkan sebuah pernikahan yang rapuh, yang keropos. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam nas 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12, kita dapat melihat beberapa pokok penting yang perlu kita pahami dalam kaitannya dengan hidup pernikahan dan membangun sebuah keluarga. Sebab pernikahan ini adalah relasi daripada dua arah. Relasi antara suami dan istri yang porsinya seimbang. Artinya kedudukan suami tidak lebih tinggi daripada istri. Begitu juga sebaliknya, kedudukan istri tidak lebih tinggi daripada suami. Artinya yang satu tidak lengkap tanpa yang lain. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita setidaknya ada 4 hal yang dapat kita lihat dan kembangkan sebagai sebuah kunci keberhasilan dalam membangun sebuah pernikahan. Yang pertama adalah pernikahan ini harus dilihat sebagai sebuah komitmen pada sebuah hubungan yang permanen. Artinya pernikahan ini adalah suatu janji kita, suatu komitmen kita untuk melengkapi satu dengan yang lain. Jika nanti saudara berdua mempelai ini akan mengucapkan ikrar pernikahan atau janji pernikahan, di mana akan menerima satu dengan yang lain seumur hidup hingga kematian memisahkan, baik suka maupun baik duka. Artinya pernikahan ini atau komitmen ini terjadi seumur hidup. Kemarin kami humor begitu ya, terhadap saya dan mempelai. Kami katakan kemarin bahwa jangan ketika mengikrarkan sebuah pernikahan ini, jangan sampai lupa kalimatnya yang bagian tidak sukanya, tidak enak. Jangan ketika kita mengikrarkan, saya mengambil engkau si Anu, saya berjanji akan mengasihi engkau baik dalam keadaan suka maupun dukanya ditinggal. Itu tidak. Karena sebuah pernikahan itu terjadi, hal itu dilakukan ketika kita menerima pasangan kita baik suka maupun baik duka. Jadi yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya itu adalah sebuah komitmen. Kita tidak pernah melihat makhluk hidup lainnya selain manusia itu menikah dengan penuh komitmen. Manusia berkomitmen dengan pasangannya menerima suka maupun duka. Itu tidak. Hal itulah yang membedakan antara kita dengan makhluk lainnya, yaitu terletak pernikahannya dilandaskan dengan sebuah komitmen. Hidup pernikahan harus dibangun di atas rangkaian komitmen antara suami dan istri. Komitmen untuk saling mengasihi, komitmen untuk saling menghargai, komitmen untuk saling mengingatkan, saling mendoakan, dan komitmen untuk saling menjalani kehidupan pernikahan sampai maut memisahkan. Itulah yang teramat berat. Karena apa? Janji kita utarakan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Oleh sebab itu, Yesus pernah berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Allah jangan dipisahkan oleh manusia. Maka komitmen untuk saling mengasihi dan mencintai harus menjadi dasar.
daripada hidup pernikahan. Dan komitmen menjadikan rumah tangga kita semakin hari semakin kokoh dan semakin terasa menyenangkan. Yang kedua, pernikahan harus dilihat sebagai sebuah panggilan untuk melayani dengan penuh kesetiaan. Pernikahan adalah sebuah panggilan bagi masing-masing suami dan istri untuk melakukan yang terbaik bagi pasangannya. Alangkah indahnya sebuah rumah tangga yang di dalamnya satu sama lainnya terdorong untuk saling melayani dan saling memberi. Yang ketiga, pernikahan harus dilihat sebagai proses daripada umurnya. Pernikahan adalah sebuah perpaduan dua pribadi, di mana masing-masing pribadi antara suami dan istri dengan penuh kesadaran memberi sebagian ruang hidupnya bagi kita. Artinya bukan kepentinganku, bukan kepentinganmu. Yang ada adalah kepentingan kita bersama. Jadi dalam rumah tangga itu tidak ada kepentingan saya, kepentingan istri saya. Yang ada adalah kepentingan kita bersama. Dan itu salah satu kunci daripada keberhasilan dalam membangun sebuah pernikahan. Yang keempat, pernikahan harus dilihat sebagai sebuah anugerah. Tidak ada orang yang tidak senang menerima hadiah. Semua orang pasti dengan sukacita menerima sebuah hadiah. Dan hadiah itu pasti akan selalu disambut dengan sukacita dan rasa syukur, tanpa memandang bagaimana bentuk daripada hadiah itu. Jadi pernikahan adalah sebuah hadiah bagi kita akan menjalaninya. Pernikahan merupakan sebuah hadiah yang harus kita jalani dengan penuh sukacita. Pernikahan adalah sebuah hadiah yang harus kita jalani dengan rasa syukur, bukan sebagai beban berat ataupun sebagai sebuah bencana. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita berkumpul di sini dalam Tuhan Allah untuk menyaksikan perjanjian nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Hendaklah kita menyadari bahwa nikah ialah suatu perjanjian yang suci dan penuh dengan kesukacitaan. Suatu cara di mana hidup yang ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Allah bersabda, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah telah menetapkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan suatu hidup persekutuan, saling menolong dan saling menghibur dalam suka maupun duka, supaya ia menyucikan perwujudan kasih sayang mereka yang alamiah. Dan oleh karunia Allah, anak-anak dilahirkan, diasuh dan dididik dalam keluarga atas dasar iman Kristen, untuk membangun masyarakat yang hidup atas dasar yang kokoh.
Maka untuk meneguhkan perjanjian saudara hendak dinikahkan menurut firman Tuhan, hendaknya saudara berdiri dan berjabat tangan serta mengucapkan janji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Saya Michael, saya ingin mengambil Natalia sebagai istriku. Saya berjanji saya akan menjaganya saat duka walaupun suka, sakit walaupun sehat ataupun sehat, hingga maut memisahkan kita. Saya, Natalia, mengambil engkau, Mikael, menjadi suamiku, dan saya berjanji untuk menjaga, mengasihi, memeliharamu baik dalam keadaan sakit, sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Oleh karena saudara berdua, Mikael dan Natalia, telah mengikrarkan perjanjian yang suci ini, dalam mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, maka saya meneguhkan nikah saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara Mikael dan Nata, ini adalah sebuah cincin bulat dan tidak berujung. Begitu juga dengan kehidupan sebuah pernikahan dan juga perjalanan daripada cinta kita, bahwa pada dasarnya ia tidak berujung, artinya hingga kematian memisahkan kita. Silakan. Lepas dulu bunga itu. Bunga itu lepas dulu. Bunga itu dilepas dulu. Bunganya itu dilepas dulu. Saya memberikan cincin ini untuk bukti untuk kesetiaan saya, juga, dan bukti untuk menjaga dirimu sampai maut memisahkan kita. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku.
terimalah berkatnya. Allah Bapa dan Roh Kudus memberkati dan memelihara saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara akan memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Silakan. Buka cadarnya dan berikan ciuman tanda kasih saudara kepada istri saudara. Tahan, masih tahan, satu set lagi, satu tak. Oke. Ya, silakan tentukan. Saya minta kepada Bapak Penetua PTAC untuk dapat menyerahkan kartu tanda nikah. Jadi ini adalah kartu tanda nikah yang diserahkan oleh majelis jemaat kepada saudara berdua. Dengan diserahkannya buku tanda nikah ini, artinya saudara telah resmi baik dicatat di gereja dan dalam pengurusan kenegaraan dapat dipergunakan di berbagai tempat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Iya, diterima berdua. Satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini keluarga Kristen baru telah mengucapkan janji pernikahan dan Tuhan turut hadir serta dalam memberkati dan juga meneguhkan pernikahan kedua saudara kami ini. Kami mohon keluarga baru Kristen ini dapat Tuhan bimbing sehingga mereka boleh senantiasa menyerahkan kehidupan mereka hanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah setiap kepujian dan kemuliaan dapat mereka saksikan di dalam kehidupan pernikahan mereka. Kami mohon Tuhan boleh memberkati sehingga pernikahan ini menjadi bukti janji akan kesetiaan mereka hanya kepada tangan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Inilah surah dan doa kami.
yang kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini nafkah kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami. Dan jangan kemudian sampai lama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sementara persembahan syukur kita edarkan, nomor 287B, persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa kita berdoa. Terima kasih atas berkat yang telah Engkau curahkan bagi kami. Pada saat ini kami akan menyerahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan yang akan kami kumpulkan ini, agar boleh kami pergunakan untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, sehingga berkat itu senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan dan edarkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287 bait 1 hingga bait 3 sekarang bersyukur. Keluarga untuk dapat menyampaikan pemberitahuan bagi kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami selaku perwakilan kedua mempelai mengucapkan terima kasih kepada sidang jemaat sekalian, yang mana pada saat ini tadi telah dilaksanakan, yaitu acara peneguhan pemberangkatan nikah atas pasangan kedua mempelai, yaitu Michael dan Natalia. Semoga apa yang telah diteguhkan nikah kalian boleh menjadi pedoman untuk kalian ke depannya berumah tangga, dan juga Alkitab menjadi jangan ditutup saja Alkitab tersebut, semoga dibuka, kalian lihat isi dari firman tersebut, supaya itu boleh menjadi fondasi dan bekal kalian dalam berumah tangga ke depannya. Dan sehabis acara pemberkatan di gereja ini telah selesai, kami atas keluarga kedua mempelai mengucapkan ucapan syukur kita bersama-sama bisa menuju rumah kedua mempelai. Di sana kita setelah ini kita ada ibadah ucapan syukur di rumah kedua mempelai. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani pemberkatan peneguhan nikah ini. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dan kami serahkan kembali. Jemaat berdiri, kita akan akhiri kepada kita dengan menerima berkat.
pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Saya setelah itu foto-foto memulai. Ya, sekali lagi kami undang sidang jemaat sekalian, kita dapat memberikan ucapan sukacita kita untuk kedua mempelai. Sembari kita menuju rumah kedua mempelai untuk ibadah ucapan syukur. Alhamdulillah acara pernikahan di gereja sudah selesai, dan bagi doain semoga rumah tangganya langgeng sampai punya anak cucu dan dilancarkan usahanya. Bila ada kesalahan dan kekurangannya dalam video ini, ucapan Bayu berkerasa mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama keluarga. Terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Pendeta. Yang kedua, yang selanjutnya itu orang tua dari kedua mempelai, laki-laki dan perempuan, dipersilakan.